Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nur Aini. Kali ini akan membahas mengenai penerapan strategi cooperative learning dan strategi pembelajaran kreatif produktif dalam mata pelajaran PPKN materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelas 7 semester 1. Pembahasan yang pertama adalah penerapan strategi cooperative learning dalam materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Langkah-langkah pembelajaran. Pendahuluan. Pertama, kelas dibuka dengan ucapan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, guru menjelaskan indikator yang ingin dicapai, yaitu sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, guru membagi kelas menjadi 4 kelompok dengan pengelompokan homogen. Pengelompokan homogen adalah pengelompokan para peserta yang memiliki kartu nomor yang sama. Misalnya, para peserta akan diorganisir ke dalam kelompok diskusi berdasarkan apa yang mereka baca. Oleh karena itu, semua peserta yang membaca mengenai norma hukum, norma kesopanan, norma agama, dan norma kesusilaan akan ditempatkan di kelompok yang sama. Kelompok 1 membahas mengenai norma hukum, kelompok 2 norma kesopanan, kelompok 3 norma agama, dan kelompok 4 norma kesusilaan. Tiap kelompok kemudian berdiskusi mengenai materi-materi yang sudah diberikan. Hasil diskusi tersebut dicatat di buku tugas. Lalu, guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh siswa selanjutnya. Tahap berikutnya adalah kegiatan inti, di mana siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan pembagian tugas kelompok, norma hukum, norma kesopanan, norma agama, dan norma kesusilaan. Misalnya, kelompok 1 mengenai norma hukum, yaitu norma hukum berasal dari pemerintah sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum, dan bagi siapa saja yang melanggar hukum di Indonesia akan dikenakan sanksi. Kelompok 2 mengenai norma kesopanan, berasal dari pergaulan dengan masyarakat. Sebenarnya ini terkait dengan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu yang menjadikan norma untuk bersama. Sanksinya bisa berupa dikucilkan dari masyarakat. Kelompok 3 membahas mengenai norma kesusilaan, yaitu norma ini berasal dari hati dan sanubari manusia sebagai makhluk yang mempunyai simpati dan empati. Sanksinya adalah rasa kecewa dan menyesal. Kelompok terakhir yaitu kelompok 4, yaitu norma agama, berasal dari Tuhan yang Maha menciptakan kita. Biasanya berupa kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan kita. Sanksi terhadap norma ini cenderung tidak langsung. Setelah siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing mengenai norma-norma yang ada, selanjutnya siswa berpindah ke kelompok dengan teknik jigsaw agar menambah pengetahuan dari kelompok lain dengan materi yang berbeda. Metode jigsaw atau teknik pembelajaran komparatif di mana siswa bukan guru yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari jigsaw ini adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian. Para siswa kemudian bertemu dengan anggota kelompok lain yang ditugaskan untuk mengerjakan bagian yang lain. Dan setelah menguasai materi lainnya ini, mereka akan pulang ke kelompok awal mereka dan menginformasikan materi tersebut ke anggota kelompok lainnya. Jigsaw adalah teknik pembelajaran aktif yang biasa digunakan karena teknik ini mempertahankan tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. Selanjutnya adalah tahapan penutup, di mana siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, guru menugaskan siswa untuk membuat catatan mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah tahapan-tahapan penerapan strategi comparative learning dalam materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian strategi yang kedua yaitu penerapan strategi kreatif dan produktif dalam materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu ada tahap orientasi, yaitu di mana kelas dibuka dengan mengucapkan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, guru menjelaskan indikator yang ingin dicapai, yaitu mengenai sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Lalu, guru membagi kelas menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan sebuah observasi dengan mencari tahu pelanggaran norma yang berlaku di daerah tempat tinggalnya. Misalnya, kelompok 1 mengenai pelanggaran norma hukum, kelompok 2 mengenai pelanggaran norma kesopanan, kelompok 3 mengenai norma agama, kelompok 4 mengenai pelanggaran norma kesusilaan. Selanjutnya, tahap eksplorasi, yaitu kegiatan eksplorasi dilakukan 1 minggu di luar jam pelajaran di kelas. Siswa melakukan sebuah observasi atau mencari informasi mengenai pelanggaran norma yang berlaku di daerahnya dengan bertanya kepada masyarakat, baik itu orang tua, keluarga, ataupun tetangga. Misalnya, kelompok 1 mengenai norma hukum. Pelanggaran di desa tersebut adalah tidak mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, adanya sebuah pencurian. Ini adalah salah satu pelanggaran norma hukum yang sering terjadi di masyarakat. Kelompok 2 mengenai norma kesopanan. Pelanggarannya adalah misalnya meludah di sembarang tempat, berkata kasar kepada orang tua. Nah, selanjutnya misalnya kelompok 3 mengenai norma agama. Pelanggarannya adalah minum minuman keras, berjudi, dan yang lainnya yang melanggar kaidah agama. Selanjutnya yaitu kelompok 4 mengenai norma kesusilaan. Pelanggarannya tidak dihargai dan dihormati oleh orang lain. Nah, itulah salah satu contoh observasi yang dilakukan oleh siswa kepada masyarakat mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat dan di Indonesia. Selanjutnya ada tahap interpretasi, di mana tahap ini dilakukan di kelas saat pembelajaran berlangsung. Setiap siswa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil observasinya. Kelompok yang menonton memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Jadi, kelompok 1 mempresentasikan mengenai pelanggaran norma yang ada di daerahnya, yaitu mengenai norma hukum, kelompok 2 mengenai norma kesopanan, kelompok 3 mengenai norma agama, dan kelompok 4 mengenai norma kesusilaan. Saling bertanya jawab. Selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu tahap rekreasi, di mana tahap ini dilakukan di luar jam pelajaran selama 1 minggu. Kelompok diminta membuat sebuah poster mengenai pelanggaran norma yang ada di daerahnya dengan sekreatif mungkin sehingga mudah dipahami oleh kelompok lain. Jadi, kelompok 1 membuat mengenai norma hukum, kelompok 2 mengenai norma kesopanan, kelompok 3 mengenai norma agama, kelompok 4 mengenai norma kesusilaan dalam sebuah bentuk poster mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, itulah langkah-langkah pembelajaran strategi kreatif dan produktif dalam materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.